Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Bapak dan Ibu. Pada video kali ini saya akan menyampaikan berita gembira buat Bapak dan Ibu terkait dengan jadwal pelaksanaan seleksi CASN tahun 2023. Badan Kepegawaian Negara telah mengumumkan dan mengirimkan surat ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait dengan jadwal pelaksanaan seleksi CASN tahun 2023. Nah, Bapak dan Ibu, simak video ini sampai tuntas dan jangan lupa tanggal-tanggal penting yang telah dirilis supaya Bapak dan Ibu jangan tertinggal informasinya. Baik, saya akan menyampaikan kapan saja jadwal pelaksanaan seleksi CASN calon aparatur sipil negara. Ini terbagi menjadi dua, seleksi PNS dan seleksi P3K. Baik, kita lihat isi suratnya bahwa BKN telah mengumumkan untuk penerimaan CASN baik untuk pusat maupun daerah sesuai dengan surat yang disampaikan oleh Menteri sesuai dengan surat yang telah ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nah, Bapak dan Ibu, simak berikut ini adalah jadwal-jadwal penting terkait dengan pelaksanaan seleksi CASN untuk yang CPNS tahun 2023. Yang pertama diawali dengan pengumuman seleksi tanggal 16 sampai dengan 30 September 2023. Mohon cermati baik-baik di akun SSCASN-nya. Lalu dilanjutkan dengan pendaftaran seleksi, yaitu pada tanggal 17 September sampai dengan 3 Oktober tahun 2023. Dilanjutkan setelah Bapak dan Ibu mengupload berkas persyaratan yang diminta dalam akun SSCASN, dilanjutkan dengan seleksi administrasi. Bapak dan Ibu, seleksi administrasi ini adalah seleksi berkas yang dilakukan oleh tim evaluator, lalu kemudian diverifikasi. Apabila misalkan Bapak dan Ibu memenuhi syarat, maka nanti akan dilanjutkan dengan pengumuman hasil seleksi. Perlu saya sampaikan Bapak dan Ibu bahwa pada seleksi administrasi, sesuai dengan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, banyak sekali CASN yang salah upload, salah mengirimkan berkas yang diminta pada akun SSCASN. Untuk itu, pada seleksi administrasi ini Bapak Ibu mohon lebih cermat sesuai dengan permintaan apa yang ada dalam aplikasi SCASN-nya. Mohon cermati berkas apa yang diminta, jangan sampai tertukar dengan berkas-berkas yang lain. Sebab ini adalah kesalahan fatal Bapak dan Ibu apabila Bapak Ibu salah mengupload. Karena tim evaluator akan memberikan notifikasi Bapak Ibu tidak lolos administrasi. Dilanjutkan dengan pengumuman hasil seleksi administrasi yaitu pada tanggal 6 sampai dengan 9 Oktober tahun 2023. Kemudian ada masa sanggah. Nah, pada masa sanggah ini Bapak dan Ibu bisa menyanggah, misalkan ada keputusan evaluator yang salah, misalkan Bapak dan Ibu dapat menyanggah dengan mengirimkan bukti yang diminta pada hasil seleksi administrasi. Kemudian tim akan menjawab sanggah sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, yaitu tanggal 10 sampai dengan 14 Oktober 2023. Kemudian pengumuman masa sanggah tanggal 13 sampai dengan 19 Oktober. Jadi Bapak Ibu, dari pengumuman hasil seleksi administrasi dilanjutkan dengan masa sanggah. Masa sanggah itu dijawab oleh peserta yang dinyatakan tidak lolos, misalkan tidak lolos, lalu kemudian jawab sanggah sesuai apabila ada kekeliruan tim evaluator ketika menentukan Bapak dan Ibu tidak lulus seleksi administrasi. Maka ada masa untuk menyanggah hasil tim evaluator itu. Kemudian tim akan menjawab sanggah, ya. Kemudian setelah itu akan dilanjutkan dengan
pengumuman pasca sanggah, yaitu tanggal 13 sampai dengan 19 Oktober tahun 2023. Lalu setelah selesai nanti akan ditarik data final peserta yang akan diikutkan untuk penjadwalan seleksi kompetensi dasar untuk yang CPNS. Nanti peserta yang dinyatakan lolos akan ditarik datanya, lalu kemudian akan dibuatkan jadwal untuk seleksi kompetensi dasar CPNS-nya. Nah, setelah itu ada pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat SKD. Nah, Bapak dan Ibu mohon cermati di akun SSCASN-nya. Nanti di situ akan ada daftar pesertanya, waktunya kapan, dan tempatnya di mana untuk pelaksanaan seleksi kompetensi dasar untuk yang CPNS. Itu waktunya sudah diatur tanggal 27 sampai dengan 30 Oktober tahun 2023. Dilanjutkan dengan pelaksanaan SKD CPNS. Nah, pelaksanaan SKD CPNS itu akan dilaksanakan 31 Oktober sampai dengan 9 November tahun 2023. Nah, pelaksanaan SKD ini mungkin akan tersebar di beberapa lokasi, tergantung pilihan lokasi yang ada pada akun SSCASN-nya. Setelah selesai pelaksanaan, kemudian pengolahan nilai, dilanjutkan dengan pengumuman hasil, ya. Nah, dari pengumuman hasil tersebut, apabila misalkan Bapak dan Ibu masih ada kekeliruan, peserta juga akan melakukan masa sanggah, ada masa sanggahnya. Kemudian tim akan menjawab sanggah. Setelah selesai masa sanggah dan jawab sanggah, dilanjutkan dengan pengolahan nilai SKD CPNS hasil sanggah. Jadi ini adalah diolah kembali nilainya berdasarkan hasil masa sanggah dan jawab sanggah. Kemudian dilanjutkan dengan pengumuman pasca sanggah. Jadi prosesnya sangat detail, sangat teliti, sangat hati-hati. Apabila ada kekeliruan bisa ada di masa sanggah dan jawab sanggah. Lalu kemudian ada pemetaan titik lokasi SKB. Ya, seleksi kompetensi bidang CPNS dengan CAT, input lokasi SKB itu nanti, jadi perlu saya sampaikan bahwa nanti ada 2 kali tes SKD dan tes SKB. Kemudian ada pemilihan titik lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh peserta seleksi. Nanti Bapak Ibu setelah itu dipilih lokasinya di mana untuk memilih tempat pelaksanaan seleksi kompetensi bidang oleh peserta. Lalu penarikan data final tanggal 1 sampai dengan 2 Desember, penjadwalan SKB CPNS dengan CAT 3 sampai dengan 4 Desember, kemudian pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat SKB CPNS dengan CAT, pelaksanaan SKB CPNS, integrasi nilai SKD dan SKB, jadi nanti nilai SKD dan SKB disatukan oleh tim, kemudian pengumuman kelulusan, itu dilaksanakan pada tanggal 28 Desember sampai dengan 4 Januari. Jadi ini prosesnya panjang, proses sangat detail, sangat hati-hati, karena apabila terdapat kekeliruan dari tim evaluator nanti akan ada jawab sanggah, masa sanggah gitu ya. Setelah diumumkan kelulusan masih ada juga masa sanggah dan jawab sanggah. Lalu kemudian pengolahan nilai seleksi hasil sanggah, pengumuman kelulusan pasca sanggah, pengisian DRH NIP CPNS dan usul penetapan CPNS. NIP CPNS. Ini proses-proses untuk yang seleksi ASN PNS ya. Panjang sekali alurnya, mohon cermati tanggal-tanggalnya. Jangan lupa Bapak dan Ibu juga memantau akun SSCASN-nya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi. Dan jangan lupa di video ini Bapak Ibu juga catat apabila ada tanggal-tanggal yang mungkin menurut Bapak dan Ibu sangat penting untuk diperhatikan. Lalu Bapak dan Ibu, di lampiran kedua dari surat Badan Kepegawaian Negara ini ada jadwal penerimaan P3K tahun 2023 ya. Nah, ini serentak untuk penerimaan P3K Bapak dan Ibu. Yang pertama pengumuman seleksi ya. Ini tanggal 16 sampai 30 September 2023. Jadi mohon Bapak dan Ibu cermati baik-baik tanggal ini untuk yang P3K tahun 2023. Lalu ada pendaftaran seleksi tanggal 17 September sampai dengan 3 Oktober 2023. Seleksi administrasi tanggal 17 September 5 Oktober sampai dengan 5 Oktober tahun 2023.
Dan mohon Bapak dan Ibu di seleksi administrasi seperti apa yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu harus lebih teliti, harus lebih cermat ya. Permintaan administrasi yang ada yang diupload oleh Bapak dan Ibu pada akun SSCASN-nya agar lebih cermat. Jangan sampai salah upload, jangan sampai salah kirim supaya Bapak dan Ibu tidak oleh tim evaluator tidak dinyatakan tidak lolos. Lalu pengumuman hasil seleksi administrasi ya. Kemudian dilanjutkan dengan masa sanggah, jawab sanggah, pengumuman pasca sanggah. Sama seperti penerimaan penerimaan CPNS yang P3K juga alurnya sama, ada masa sanggah. Apabila tim evaluator ketika mengatakan bahwa administrasi Bapak dan Ibu tidak memenuhi syarat, Bapak dan Ibu bisa melakukan jawab sanggah atau di masa sanggah. Lalu tim akan menjawab sanggahnya. Kemudian pengumuman pasca sanggah, penarikan data final, penjadwalan seleksi kompetensi, pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi kompetensi. Ya, ini untuk yang P3K Bapak dan Ibu. Nah, lalu kemudian pelaksanaan seleksi kompetensi. Tanggal 1 sampai dengan 25 November 2023, pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan, ya. Kemudian pengolahan nilai seleksi kompetensi, pengumuman kelulusan, masa sanggah, jawab sanggah, pengolahan nilai seleksi kompetensi hasil sanggah. Nah, ini tanggal-tanggal yang harus Bapak Ibu perhatikan, yang Bapak Ibu cermati supaya Bapak dan Ibu tidak tertinggal informasinya. Dilanjutkan dengan pengumuman kelulusan pasca sanggah, pengisian DRHN IPP3K, usul penetapan NIPP3K. Ini kalau yang P3K lebih cepat Bapak Ibu penjadwalannya karena hanya melaksanakan kegiatan, tidak lagi melaksanakan kegiatan seleksi kompetensinya hanya satu kali. Nah, pada tanggal 14 Januari sampai dengan 12 Februari, kalau tidak ada perubahan, maka Bapak dan Ibu yang dinyatakan lolos untuk yang P3K ini sudah memiliki nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Terima kasih Bapak dan Ibu, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan saya mendoakan Bapak dan Ibu yang mengikuti seleksi ASN 2023 agar lolos sesuai dengan harapan Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.